Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan bahas tentang integral lipat 2 dan dalam bentuk polar. Sebenarnya sama ya cara pengerjaannya dengan integral lipat 2. Hanya saja ini pada kutub atau polar, dimana yang kita lihat pada R dan theta. Jadi lihat nih ya, gambarnya seperti ini. Ini bentuk yang seperti ini, hasilnya seperti ini, dia bengkok. Kenapa? Karena gini, kalau saya buatkan seperti ini, nih, kalau misalnya ini ada kartesius, kita udah pelajari ya, kartesius ke polar, polar ke kartesius. Ini jelek banget. Oke, ini gini. Nah, ini kalau misalnya kita buat di putaran pertama, oke, pertama, kedua, ini artinya x-nya oke, ini yang ketiga, empat, dan seterusnya. Oke, nah ini bulat harusnya. Kalau pakai jangka atau pakai busur jangka aja ya, biar banyak. Pakai jangka ini bulat sebenarnya. Oke, nah ini kita mau nyari ini R-nya, ini R, ini R, ini R, ini R. Oke, sampai ini R, ini X, ini Y. Oke, nah ini delta R. Banyaknya ini kita potong terus, itulah jadi integral. Integral dari si R dr dengan batasnya R1 ke R2. Nah, gimana kalau kita ngelibatkan si Y? Kalau kita ngelibatkan si Y, jadi bentuknya kan gini. Sini, oke. R. Ini pasti ada yang namanya sudut alfa, theta, terserah. Nah, ini kita buat banyak-banyak, kita akan adanya sudut pada si grafik tadi. Kita melibatkan sudut karena pada si X dan Y. Kalau tadi pada si X doang, nah kita nggak ngelibati sudut. Oke, karena satu, maka kita libatkan sudutnya si R dan si sudut. Oh, kita alfa ya. Saya kebiasaan delta. Alfa dari R si dr d theta. Jadi cara pencariannya sebenarnya sama seperti yang bentuk awal. Nah, kalau kita zoomkan, dia hasilnya kan kayak gini. Ini kan bengkok ya. Ini X, ini Y, ini gini. Ini kalau kita teruskan gini, oke, ini teruskan gini. Nah, ini space banyak ini kan ada sudutnya yang ngebentuk. Nah, ini sudutnya. Nah, ini yang kita ambil tadi yang seperti saya buat. Ini kan si delta R ya. Nah, dilibatkannya si X dan dilibatkannya si Y, sehingga terbentuklah adanya sudut. Nah, banyaknya dari CR kita buat dalam bentuk integral. Oke, terus lebih komplitnya gini. Alfa R1, R2, R pada XY dr d theta. Oke, saya coba langsung aja ke soal ya, untuk lebih mempermudah. Oh, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, kalau R itu berhubungan dengan X kuadrat dan Y kuadrat. Kalau dia theta atau alfa ya, berhubungan dengan arcus tan Y per X. Sebelumnya udah pernah dijelaskan tentang aturan trigono ya. Nah, kalau X itu berhubungan dengan cos. Kan, kalau Y itu berhubungan dengan sin. Nah, ini penolong rumus, dan ada beberapa rumus dari trigono yang coba saya tuliskan. Sin 2x 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi nanti kalau misalnya lupa, coba tuliskan aja beberapa bagian dari rumus-rumus trigono.
tuliskan aja di buku, jadi ditempel biar ketika kita lupa rumusnya apa, kita bisa lihat pada rumus trigono itu. Cos 2 alfa ini hanya sebagian yang saya tulis yang masuk dalam contoh ya, contoh soal. Jadi biar kita nggak bingung-bingung, kayak saya buatkan. Kalau untuk detailnya rumus ini dari mana, penjabaran penurunannya udah kita jelaskan di semester 1 ya. Itu memang khusus untuk pelajaran trigono. Bahkan mungkin ada yang beberapa kampus itu untuk bahas trigono ini aja, penurunan dari mana itu 1 semester. Jadi kita ambil yang rumusnya pastinya aja. Oke. Nah, ini saya cobakan ini. Atau ada juga satu lagi rumus area. Ini rumus identitas, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini pada atas semua ya. Oke. Nah, sin kuadrat alfa sama dengan 1/2 kurang 1/2 cos 2 alfa, dan cos kuadrat alfa itu setengah tambah setengah cos 2 alfa. Nah, kita pegangan pada beberapa rumus ini aja. Oke, saya coba contoh soal. Contoh 1. 0 sampai pi per 2 0 cos theta r kuadrat sin theta dr d theta. Ini bisa alfa ya, tergantung. Nah, ini kita pada si r, berarti ini si r, ini si theta. Jelas ya, kalau ini nampak jelas. Kalau dia misalnya theta berarti sudut 0, pi per 2, pi per 3, pi per 4 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia r, cos theta, r itu kan cos theta, sin theta dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita coba 0 pi per 2, masukkan r pangkat 2 diturunkan nih, lihat. Dia kan pada dr, berarti sin yang di sini kan sin theta ya, itu sebagai konstanta. Jadi bukan dua fungsi yang kita kalikan, karena dia dua fungsi yang berbeda sehingga yang satu fungsi dicari integralnya, yang satu lagi sebagai konstanta. Berarti ini r-nya 1/3r kuadrat sin theta. Batasnya 0 cos theta dari d theta. Nah, ini kita buat 1/3 r-nya masukin cos kuadrat cos ya cos kuadrat theta sin theta d theta. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, 1/3, sorry ya, ini ada salah karena r kuadrat. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita buat pemisalan. Oke. Nah, saya misalkan ini substitusi pada trigono ya. Integral substitusi pada trigono. Agak ngeribet. Coba nanti dibuka-buka ulang lagi catatannya semester 1. Jadi sebenarnya semester 2 ini kaitan kembali ke semester 1, rumus-rumus dasar di semester 1. U-nya sama dengan cos theta. Maka DU turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari cos itu min sin, tapi kalau integral dari si sin adalah min cos. Jadi kebalikannya. Integral dari cos itu ya sin aja. D theta. Kenapa? Karena dia sin theta ya. Jelek banget di situ. Saya coba di sini aja deh ya. Mis U-nya cos theta. Berarti DU min sin theta d theta. Maka d theta ya. DU per min sin theta. Maka 0 pi per 2 1/3, ini U pangkat 3 sin theta
du per min sin theta. Ini bisa mati, berarti tinggal integral 0 V per 2, minnya maju, u pangkat 3 du. 3 tambah 1 4, 1/12, u pangkat 4, 0 V per 2. U balikan lagi, u nya cos pangkat 4 theta dari min per 12, batasnya 0 sampai pi per 2. Nah ini kita coba masukin V per 2, min per 12 cos V per 2 V per 2 kurang ditambah jadinya karena ini min per 12 cos 4 pangkat 0. V per 2 berapa? 90. Cos 90 berapa? Cos 91. Cos 90 0. Cos 1 cos 0 1, cos 90 0. Berarti ini hasilnya 0. Oke. Nah, ini 1. Cos kali cos 1, cos 0 cos 0 cos 0 berarti 1 pangkat 4. Jadi hasilnya 1 per 12. Oke ya. Oke, saya coba dengan nomor 2. Integral 0 sampai 2V, batasnya 0, 1 tambah cos theta. R dr d theta. Nah, R nya ini 1, berarti jadi setengah R kuadrat, batasnya 0, 1 tambah cos theta, 0, 2V. Setengah R nya 1 tambah cos theta kuadrat dikurang 0 d theta, 0, 2V. Ini setengah, jadi kuadrat ya, 1 kuadrat 1 ditambah 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta d theta. Nah, integralnya 2V. Nah, ini saya keluarkan biar untuk mempermudah. 1 ditambah 2 cos theta. Ingat ya, tadi cos kuadrat theta. Mana ini? Cos kuadrat theta sama dengan nih, setengah ditambah setengah cos 2 theta. Tambah setengah cos cos 2 theta d theta. Nah, ini kita buat setengah. Kita coba 1 tambah ya, 1 tambah 2, 3 per 2, berarti 3 per 2 ya. Coba perhatikan, ini 1 dan setengah, ini setengah kita keluari, tetap 1 tambah setengah 3 per 2 ditambah 2 cos theta ditambah setengah cos 2 theta d theta. Nah, 3 per 2 kalau kita integralkan jadi 3 per 2 theta tambah cos integralnya sin integralnya min cos, kebalikannya ya, 2 sin theta tambah, nah ini kita buat jadi u, saya buat ini ya, u sama dengan 2 theta, berarti du sama dengan 2 d theta. D theta sama dengan du per 2. Jadi kalau misalnya ini jadi cos u kali du per 2, 2 kali 2 per 4, cos u cos menjadi sin 2 theta, batasnya 0, 2V. Nah, kita masukkan nilainya 2V setengah 3 per 2 kali 2V ditambah 2 sin 2V adalah 360.
sin 360 sama dengan 0. Berarti ini nggak perlu ditulis. 2 kali 0 tambah 1/4 kali 2 kali 2 V 360 balik 360 tetap 0 ya, kurang sin 0 tetap 0, cos 0 sin 0 ini 0 pakai 0. Oke, setengah. Oke, ini mati, tinggal 3/2 V. Oke, kita coba ke soal nomor 3. Integral 0 sampai V per 2 0 sin theta R drd theta. Ini jadi setengah R kuadrat 0 sin theta d theta 0 V per 2. Setengahnya setengah sin kuadrat theta dikurang 0 ya. Batasnya tanpa batas d theta 0 V per 2. Nah, setengah, kita lihat sin kuadrat theta rumusnya. Ini balik 1/2 dikurang 1/2 cos 2 alfa, atau bisa kita pakai yang atas nih. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, sama ya. Kita coba 1 kurang cos kuadrat alfa, tapi nanti balik cosnya kemari lagi ya, jadi langsung ini aja deh. Oke, 1 kurang setengah kurang setengah cos 2 theta. Ini batas 0 V per 2 d theta. Setengah kali setengah 1/4 dikurang 1/4 cos 2 theta per 2 d theta. 1/4 theta dikurang 1/4. Nah, balik lagi 1/4 kali 2 karena ini ada 2, jadi 4 kali 2 8, cos menjadi sin 2 theta, batasnya 0 V per 2. 1/4 V per 2 dikurang 1/8 sin 2 kali V per 2. Ini mati, dikurang, kita coba ya, 1/4 kali 0 dikurang 1/8 sin 2 kali 0 tetap 0 ya, ini tetap 0, berarti ini jadi V per 8 dikurang 1/8 V 180, sin 180 sama dengan kayak sin 0 kurang 0, hasilnya V per 8. Oke ya, saya coba satu lagi. Saya coba yang agak lebih mudah aja ya. Nih 4 integral 0 V per 2 0 dari A sin 2 theta R drd theta. Ini bisa jadi setengah R kuadrat 0 A sin 2 theta d theta 0 V per 2. Nah, rumus A sin 2 theta itu kan sama kayak rumus untuk buat mawar berdaun 4 yang pada penggambaran pola. Videonya belum saya buat ya, tapi kalau mau lihat bisa lihat pada bentuk polar lanjutan kemarin, cara membuat grafik polar. Jadi ini bentuknya bentuk mawar itu tetanya dari 0 sampai 90 karena 4 ya, 1 2 3 4. Oke,
Nah, ini saya akan coba masukkan R-nya jadi A sin 2 theta kuadrat kurang 0 V per 2 setengah, berarti jadi A kuadrat sin 2 theta dikuadratin D theta, berarti jadi setengah A kuadrat. Ini gak usah pakai kurung ya. Nah, ini kan setengah A kuadrat ini sebagai konstanta, kita keluari aja biar nggak bingung ini kan. 2 theta D theta. Nah, perhatikan sin kuadrat alfa atau sin kuadrat theta ini kan hasilnya ini. Jadi kalau misalnya sin 2 alfa berarti cos 4 alfa, sin 3 alfa jadi cos 3 alfa. Oke ya, berarti ini jadi setengah dikurang setengah cos 4 theta setengah A kuadrat D theta. Ini berarti setengah theta dikurang ini kita setengah 4 kali D 1/8 cos menjadi sin 4 theta 0 V per 2. Nah, ini ada setengah A pangkat 2 ya, jadinya kita masukkan setengah kali V per 2 dikurang 1/8 sin V per 2, 4 kali V per 2 ini mati, tinggal 2 V, balik lagi 360, berarti ini 0. Nah, 4 kali 0 juga ini 0, berarti tinggal ini setengah A kuadrat, berarti setengah kali setengah 1/8 A pangkat 2 V. Oke ya, bisa, atau V per 8 A pangkat 2. Oke, sampai sini bisa paham ya.